kita akan membuat fitur untuk validasi data. Di sini statusnya sudah dikembalikan dan sudah diserahkan. Di sini kalau statusnya sudah dikembalikan, berarti dia kita tidak bisa lagi ubah dan hapus lagi. Jadi sekarang kita menuju ke beranda, kita identifikasi berdasarkan statusnya. Oke, kalau statusnya sudah dikembalikan dan sudah diserahkan, nah ini kita buatnya seperti kita berarti update ubah data dan hapus data ini tidak ada lagi ya. Jadi kita tidak bisa lagi mengubah ini kalau statusnya sudah diserahkan dan sudah dikembalikan. Caranya itu adalah kita buka scriptnya Visual Studio Code, kita menuju ke beranda, di bagian detail peminjaman, di peminjaman sini, di sini. Kemudian kita cari script, dia memuat tentang statusnya. Kita Ctrl F yang ini, kita cari. Oke, bukan di sini, kita ambil di transaksi, kita ambil script yang ini, kita ambil PHP-nya dari sini, kemudian kita paste di bagian sini. Sekalian dengan statusnya ya. Oke, sudah begini. Kita paste di sini di bagian ubah data peminjaman. Oke, kita ini tombol hapus, di bawah ini tombol ubah dan hapus ya. Kita paste di sini. Oke. Oke, untuk statusnya ini kita ambil variabel di atas sini. Nah, ini statusnya, kita bisa ambil yang ini saja, status yang ini, terserah kita. Kemudian ini 0, ini 0 sama, belum diserahkan. Kalau satu ini kita ambil yang ubah data dan hapus, kita Ctrl X. Tentunya di sini kita harus tutup dulu PHP-nya, lebih kecil PHP. Oke, kemudian kita paste di sini yang kita copy tadi. Oke. Oke, kita salah paste ya. Seharusnya yang satu ini dia dia satu ini tidak ada edit dan edit hapusnya ya. Harusnya di bagian 0 yang ada ubah dan hapusnya. Oke, yang ini kita hapus, yang ini juga kita hapus. Kemudian
di sini kita pakai PHP. Oke, sudah. Kemudian di bagian ini kita kasih kosongkan yang 2 ini, kita copy lagi, taruh di sini. Oke, ini harusnya ada di sini. Kita Ctrl X, harusnya ada di sini. Oke. Kemudian di 3 ini dibatalkan, kita copy lagi yang ini ke sini, Ctrl C, kita tambahkan lagi di bagian dibatalkan ini, kemudian hilang juga kita tambahkan. Nah, setelah itu kita tambahkan penutupnya di sini. Di break juga kita tambahkan, kemudian divide juga di bagian sini. Ini sebagai penutupnya ya, karena di HTML. Save. Kemudian kita tambahkan statusnya ini, kita ambil saja yang ini, kita taruh di sini. Ini status. Oke, save. Coba kita jalankan. Nah, ini sudah hilang ya, ini sudah hilang, ubah dan hapusnya sudah hilang karena datanya sudah diserahkan dan sudah dikembalikan. Oke, kita akan membuat tombolnya tetap mati, tapi saat diklik dia mati ya. Kita menuju ke beranda. Oke, caranya itu adalah kita klik Shift N. Kita jangan klik Shift N ya, kita pakai cara biasa saja. Kita copy sampai di sini, kemudian kita paste di sini dan di sini. Oke, ini kita tambahkan penutupnya. PHP, kemudian di sini juga PHP, yang di sini juga PHP. Oke, sudah. Selanjutnya kita save. Kita save. Kemudian yang ini, yang di sini kita kosongkan. Di sini juga kita kosongkan. Nah, save dulu. Oke, kemudian ini data modalnya tidak ada. Oke, kemudian hrefnya juga kita sudah kasih di sini. Di sini kita tambahkan design. Oke, kemudian ini kita hapus, konteknya kita tidak pakai, hrefnya ini kita kasih pagar. Oke, di sini juga disable.
Oke, ini harusnya dia dari dalam kelas, bukan di luar kelas. Kita buat di sini. Di sini juga kita buat. Dan ini sorry. Oke, sudah. Coba kita save. Sabar. Coba kita save. Kita jalankan. Nah, dia jadi kosong begini ya. Dia jadi lebih ke warnanya lebih ke dalam gitu. Sedikit di sini masih. Kemudian kita buat lagi yang satu di bagian case yang ini modal yang satu ini kita hapus modalnya, kemudian hrefnya juga sama, on clicknya ini kita hapus, href ini kita jadikan pagar, kemudian ini kita tambahkan disable tadi. Sini juga kita tambahkan disable, save. Selanjutnya coba kita tes. Nah, di sini sudah tidak bisa lagi diubah dan hapus. Oke, sekarang untuk klik hapus. Nah, script hapus ini kan dia sudah jadi. Dia menuju ke delete pinjam kan, delete pinjam. Kita buka yang delete pinjam ini. Sini kita buka di sini. Ini kita hapus. Nah, di delete pinjam ini kan dia hanya menghapus satu data saja, sementara di bagian sini di bagian sini dia ada. Kita tambahkan dulu belajar coding 10. Kita tambahkan di sini. Nah, di sini dia ada ya, dia ada data di sini. Karena dia ini kan satu kesatuan, jadi dia pada saat kita hapus yang ini, di data di sini juga dia akan terhapus gitu. Kalau seperti itu, maka dihapus yang ini, delete pinjam, kita harus tambahkan satu lagi, yaitu kita akan menghapus tabel di detail tadi. Ini select delete from detail, save. Nah, sekarang coba kita lihat lagi di DB perpustakaan. Nah, ini kita lihat dulu transaksinya ID berapa. Ini transaksi 5 ya. Jadi pada saat transaksi 5 ini kita tambahkan di detail pinjam juga, di detail ini juga harus ada ya, di detail. Ini maksudnya di pinjam ini yang transaksi 5 ini kalau kita hapus, berarti di detail ini dia akan yang 5 ini dia akan terhapus juga ya, gitu. Jadi contoh misalnya kita input lagi di bagian sini, misalnya akuntansi biaya, jumlahnya 3, kita tambahkan. Nah, di sini harusnya di bagian pinjam ini kan dia sudah ada 5 ya. Tadi transaksinya 5 kan ya. Kemudian di detail ini dia bertambah
jadi ada dua gitu. Jadi kita menghapusnya dua-dua, di detail dan di pinjam. Oke, sekarang tadi skripnya kita sudah tambahkan di bagian pinjam dan di detail. Oke, sekarang coba kita cek apakah dia berhasil atau tidak. Yang ini kita klik hapus. Oke, tadi transaksi 5 ya. Nah, ini sudah berhasil. Kemudian di bagian sini, di bagian detail yang 5 ini dia terhapus juga. Kemudian dipinjam juga dia terhapus ya. Oke, coba kita tambah data baru. Yang ini coba kita tambahkan di sini. Kemudian tanggal kembalinya sebentar. Ini kita simpan. Nah, ini belum diserahkan. Kemudian coba kita tambahkan akuntansi biaya sebanyak 2. Kemudian digital marketing juga sebanyak 2. Oke, kita balik ke beranda. Nah, ini masih bisa simpan draft dulu. Nah, ini masih bisa kita ubah, kecuali simpan permanen, baru kita tidak bisa mengubahnya lagi. Nah, ini jadi langsung kita tidak bisa mengubahnya lagi, cukup hanya kita melihat datanya saja di bagian sini. Oke, yang bagian sini. Nah, di sini kita harus tambahkan di bagian tombol detail pinjam supaya kita bisa lihat buku yang dipinjam ini apa-apa saja gitu. Itu ada di transaksi. Kita close dulu yang ini. Yang ini juga kita close. Kita cari yang namanya cetak laporan peminjaman. Oke, kita copy yang ini, kita taruh di bagian Ctrl C, kita taruh di bagian di sini, kita taruh di sini. Oke, coba kita save, kita jalankan ulang di sini. Nah, di sini sudah ada. Nanti kita akan melihat buku apa saja yang akan dipinjam gitu. Buku yang dipinjam itu apa saja gitu. Oke. Sekarang kita kembali ke beranda lagi. Ini kita menuju ke validasi hapus data. Ini kita tidak sembarang ya menghapus data. Jadi harus kita validasi dulu data mana yang dihapus dan data mana yang belum dihapus gitu. Yang sudah tidak bisa lagi kita hapus. Oke, kita mulai dari admin. Nah, di bagian admin ini, yang ini kita tidak asal menghapus datanya, kecuali nama di sini, nama adminnya ini atau emailnya ini belum terpakai di sini, di bagian pengunjung sini, belum terpakai di peminjamannya. Oke, tadi bukan pengunjung ya, tapi diserahkan itu siapa. Nah, ini diserahkan ini kan kita menggunakan ID admin. Jadi ID admin di sini kalau sudah digunakan di bagian peminjaman, berarti dia tidak bisa lagi dihapus ya, karena sudah digunakan di bagian peminjaman gitu.
Jadi kita akan menguncinya untuk mencegah orang yang akan menghapus data admin yang ini. Caranya adalah kita mencari data di tabel peminjaman, tabel di mana ID admin itu digunakan. Kita cari di situ. Jika di tabel peminjaman itu ditemukan ID adminnya, maka kita tidak bisa menghapusnya lagi. Kemudian kita menuju ke beranda. Kita ketikkan kata kunci di sini, data admin. Oke, kita sudah dapat ubah data admin saja. Ubah data admin. Salah. Data admin. Oke. Kemudian kita cari. Nah, di sini yang ini kita sudah dapat hapusnya. Kemudian kita cari script di tabel lain. Di tabel pinjam tadi yang memuat ID admin. Kemudian Ctrl A, Ctrl C, kita copy, kemudian kita paste di sini. Oke, koneksi database-nya tidak usah. Kemudian nama variabelnya ini ID admin. Oke, variabel ini kita ganti IDAZ. Kemudian yang ini kita copy di sini. Kemudian ini select distinct ID admin. Distinct ID admin where from admin tabel pinjam, where pinjam itu, where diserahkan, like IDS or atau diterima, like variabel IDS. Jika ditemukan, maka tombol hapusnya ini kita Ctrl X, kita oke, kemudian ini kita matikan dulu PHP-nya. While-nya ini tidak ada ya, perulangannya tidak ada. Kemudian di sini kita tambahkan lebih besar PHP. Kemudian di sini juga kita tambahkan tanda tanya PHP, tanda tanya lebih besar. Ini on click yang ini kita hapus, href ini kita kosongkan, kita kasih pagar saja. Kemudian di bagian ini danger ini kita tambahkan script disable. Jika tidak ditemukan
Ini jika tidak ditemukan maka dia akan menampilkan hapus ini. Ini kita tambahkan lagi script penutupnya. Oke, sudah save. Sekarang coba kita jalankan di bagian admin. Ini masih ada ya, dia masih berfungsi. Oke, ternyata ini nama fieldnya belum kita ganti. Kita isi lagi nama fieldnya ID admin. Kemudian kita coba cek lagi di bagian, oh ini masih ada ya. Oke, kita perhatikan lagi scriptnya. Ini dia menggunakan D1 ya. Kemudian di ID pinjam itu tidak ada ID admin ya. Dia tidak ada ID admin. Jadi kita pakai ID pinjam. Oke. Ini D1 ini kita sesuaikan yang di sini ya. Ctrl S. Sekarang coba kita jalankan di bagian admin. Nah, di sini dia tidak lagi berfungsi untuk menghapusnya kecuali ubah dan kita tampilkan gambar di sini fotonya. Oke, di admin ini sudah. Sekarang kita akan menuju lemari. Nah, di bagian lemari ini kita cek dulu apakah di rak ini nama lemarinya kita sudah gunakan atau belum. Nah, untuk itu kita buat lagi validasi data hapusnya di bagian lemari. Oke, scriptnya ini kita mencari ID lemari di dalam rak ya. Scriptnya ini dia mencari ya ID lemari di dalam rak. Jadi kita ketikkan kata kunci kita Ctrl F dulu, data lemari. Oke, yang di bagian sini kita enter, di sini juga kita enter. Kemudian kita ambil script yang ini, Ctrl C, kita taruh di sini, Ctrl E, V. Ini konektornya tidak usah. Kemudian nama variabelnya ini. Oke, kemudian nama variabel ini kita kasih cek lem rak. Oke, kita copy, kita taruh di sini. Kemudian ini data kita tambahkan ini. Yang ini juga kita tambahkan. Yang ini juga kita tambahkan. Kemudian di sini tambahkan juga. Di sini juga kita tambahkan ini ID lemari. Di sini 2 berdasarkan ini kita samakan. Kemudian ini select distinct ID lemari from rak, ID lemari from rak where ID lemari naik sekian. Oke, jika ditemukan maka dia tidak akan bisa dihapus. Ini kita tambahkan scriptnya dulu. PHP ini kita copy, Shift N, Ctrl C, kemudian kita letakkan di sini. Yang on click ini kita hapus.
kemudian hrefnya ini kita jadikan pagar, kemudian di sini dangernya kita tambahkan disable. Oke, kemudian ini script PHP ini kita X kita letakkan di sini. Kemudian jika tidak ditemukan maka dia akan Ctrl X, kita paste di sini. Kemudian ini kita tambahkan PHP-nya, penutupnya. Sudah. Sekarang coba kita jalankan di bagian lemari. Nah, ini sudah ada ya. Nah, ini lemari yang tidak bisa kita hapus ini sudah digunakan di dalam rak. Selanjutnya kita ke penulis. Nah, di penulis ini jika bukunya sudah penulis penerbit jenis buku ini sudah digunakan, maka dia tidak bisa lagi kita hapus ya. Sebelum itu kita menuju dulu ke data rak. Di data rak ini apakah di buku kita sudah gunakan nama rak ini? Jika sudah digunakan maka kita tidak bisa menghapusnya lagi. Kita menuju ke data rak. Kita cari yang ini, kita tambahkan enter, kemudian kita ambil script Ctrl C, cari di tabel lain, kita paste di sini. Konektornya ini kita tidak usah pakai. Kemudian variabelnya ini misalnya check rak, kemudian Ctrl C, kita lihat taruh di sini check rak. Di sini juga kita tambahkan check rak, di sini juga check rak, di sini juga check rak. Di sini kita tambahkan check rak, di sini juga check rak. Ini namanya tidak boleh sama ya. Ini data 3. Kemudian ini dia pakai ID rak, dia pakai kita save dulu. Select ini ID rak ya, ID rak. Select distinct ID rak from, dia cari di tabel buku where ID rak like sekian. Kemudian jika dia menemukan dia akan kita tutup dulu PHP-nya, kita tambahkan di sini. Kita copy yang ini, Ctrl X, kita letakkan di sini. Kemudian kita letakkan juga di sini. Yang ini kita hapus. Kemudian di isi hrefnya ini kita jadikan pagar. Kemudian ini disable. Yang ini kita tambahkan penutup PHP-nya. Sudah. Sekarang coba kita save. Save lagi. Kita refresh di bagian rak. Nah, di rak ini yang tidak bisa kita hapus ini sudah digunakan di buku. Sementara yang masih bisa terhapus ini belum digunakan di data buku. Sekarang kita akan menuju ke penulis. Kemudian di penulis ini
kita 6 ini kan dia sudah digunakan di sini penulisnya ya, berarti di bagian buku ini kita sudah gunakan. Kita cari nama penulisnya di tabel penulis. Rak tadi kita copy dulu, yang ini script PHP nya kita copy, kemudian kita menuju ke penulis. Di penulis ini di bagian sini, kemudian kita enter lagi. Oke, ini check pen, kemudian kita di sini ini ID penulis, kemudian di sini check pen, di sini juga check pen, di sini juga check pen. Oke, yang ini check pen. Kemudian ini select distin ID penulis, dia cari di buku where ID penulis, Oke, on click yang ini kita hapus. Ini delete penulis ya, kita copy saja yang ini delete penulis, Ctrl C kita letakkan di sini, kemudian di sini saja. Yang ini kita hapus. Sudah, coba kita tes. Ini sudah betulkan. Coba kita tes di bagian penulis, kita buka. Ini masih penulis ini Sinta Hanum Yanti Bambang. Harusnya ini sudah bisa. Coba kita periksa lagi ID penulis from buku where ID penulis check pen D3. Kita cek lagi di bagian ini ID penulis ya, ID penulis, kemudian ini D4 ya kan, D4 kan. Ini D4 di bagian sini kita lihat, kita coba save. Kita refresh lagi bagian penulis. Nah, ini sudah bisa, sudah berhasil. Yang belum ini Dharma ya, Dharma belum digunakan di bagian buku. Selain itu kita sudah gunakan nama penulis ini di bagian buku. Selanjutnya kita ke penerbit. Ke penerbit ini sama ya, ke buku juga. Kita copy lagi scriptnya yang ini, kita taruh di bagian penerbit. Sudah, kita Ctrl V di sini. Kemudian ini kita kasih nama penbit, kemudian cek penbit. Kita ini ID penerbit, kemudian yang ini 5. Ini kita tambahkan bit supaya dia tidak sama ya. Ctrl C di sini juga. Ini select distin ID penerbit from buku where
ID penerbit, kemudian dilakukan perulangan. On klik yang ini hrefnya kita jadikan penerbit, kemudian di bagian sini ini D5, ini ID penerbit, kemudian yang ini kita hapus. Oke, coba kita save lagi, kita jalankan di bagian penerbit ini sudah ya, udah berhasil. Yang tidak digunakan ini masih aktif tombol simpannya, sementara yang sudah digunakan dia sudah tidak aktif lagi. Ke jenis buku lagi sama ya, namanya kita sudah gunakan atau belum, jenis bukunya sama. Oke, sekarang kita ke jenis buku lagi, kita copy lagi yang ini, Ctrl C, kita menuju ke jenis. Oke, sudah. Kita paste di sini, kemudian ini cek jenis, cek gen, ini kita pakai di sini. Oke, sudah. Kemudian ini D6, ini ID jenis buku, select distin ID jenis buku, from buku where ID jenis buku, kemudian dia lakukan perulangan. Ini kita ganti namanya jadi cek gen. Oke, ini kita copy, kita taruh di sini lagi. Yang ini kita copy, ini D saja. Kemudian ini hrefnya sama, yang ini jika ditemukan sama. Data yang ini kita copy, Ctrl X, kita taruh di sini, di bagian sini, Ctrl V. Oke, sudah. Oke, sekarang coba kita save lagi, kita refresh di sini ke jenis buku. Nah, jenis buku matematika dan komputer itu sudah digunakan di buku. Oke, sudah. Selanjutnya kita ke buku. Kemudian di tabel buku ini kita akan mengeceknya di tabel ID detailnya, karena di situ di detail dia pakai judul buku ya. Jadi kita copy lagi ke script yang ini, kita menuju ke detail ke buku, kemudian kita cari tombolnya. Oke, kita paste di mana ya? Nah, di sini, di bagian sini kita tambahkan script yang ini. Kemudian ini kita cek book, kemudian Ctrl C, kita letakkan di sini
checkbook yang ini. Kemudian ini dia gunakan D7 yang ini, D7. Ini ID buku. Kemudian select distinct jenis ID buku from detail where ID buku. Oke, kemudian ini cek gen 1. Kita tambahkan saja 1 di sini supaya tidak banyak-banyak kita edit. Kemudian di sini juga cek gen 1. Oke. Selanjutnya ini kita tidak usah hapus. Yang ini kita copy, kita cut, kemudian kita taruh di bagian sini. Ctrl V. Oke. Selanjutnya coba kita save. Kita save lagi. Kita buka di bagian buku. Di bagian buku sini belum ada. Oke, coba kita cek lagi where ID buku. Where ID buku. Coba ini kita tambahkan checkbook 1. Kemudian di sini juga tambahkan checkbook 1. Save. Refresh lagi di buku. Nah, dia belum berhasil. Oke, ini tadi dia tidak berhasil ya. Kita lihat lagi di sini. Kita perhatikan baik-baik scriptnya. Ini dia menggunakan D7 ya. Di sini D7. Coba kita save. Kita cek lagi di bagian buku. Nah, di buku ini sudah kita gunakan akuntansi biaya, belajar coding. Kita lihat di sini yang tadi saya sudah buat, yang sudah buka digital marketing, pemrograman web juga sudah. Yang belum ini komputasi bergerak ya. Kemudian kita ke pengunjung. Ke pengunjung ini dia ambil data di peminjaman ya. Berarti kita copy lagi script yang ini. Kita ke pengunjung, kemudian kita save di sini, save Ctrl V di sini. Ini kemudian D8. Ini ID pengunjung. Kemudian ini checkbook 2. Kita tambahkan saja begini supaya kita tidak capek mengeditnya. Tidak terlalu banyak kita yang edit gitu. Ini harus sama ya. Maksudnya data yang ini, kemudian ini juga kita bisa tambahkan 2, terserah namanya. Ini ID pengunjung. ID pengunjung from pinjam where ID pengunjung like sekian. Kemudian oke, yang ini kita cut, shift N, cut, kemudian kita taruh di sini, shift N, Ctrl V di sini. Oke, sekarang coba kita jalankan di bagian pengunjung. Nah, pengunjung di sini sudah ada ya, sudah ada 3 nama yang kita pakai. Oke, kemudian di peminjaman ini sudah
Oke, sudah semua. Buku juga sudah. Jenis buku penerbit, penulis, rak, lemari, admin. Oke, sudah. Oke, sudah selesai validasi. Tombol hapus data.